Bagaimana rasanya pulang ke rumah sambil membawa kabar bahwa pekerjaanmu hilang? Itulah yang dialami Rahmat, seorang ayah sederhana yang nyaris kehilangan harapan. Tapi siapa sangka secangkir kopi kecil di depan rumah justru mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu terasa berbeda, bukan karena matahari tidak terbit, bukan karena langit berubah warna, tetapi karena hati seorang ayah tiba-tiba kehilangan arah. Namanya Rahmat, seorang pria sederhana, bukan siapa-siapa di mata dunia, namun segalanya bagi keluarganya. Hari itu, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Langkahnya berat, bukan karena lelah bekerja, tetapi karena pekerjaan itu telah pergi darinya. Surat itu masih tergenggam di tangannya. Kertas tipis, namun terasa lebih berat dari beban hidup yang pernah ia pikul. Ia berhenti sejenak di depan rumah kecil yang selama ini ia perjuangkan. Dindingnya sederhana, catnya mulai memudar, namun penuh kenangan. Dari dalam terdengar suara tawa anaknya. Suara yang biasanya menguatkan, kini justru membuat dadanya sesak. Bagaimana aku menjelaskan ini? Ia berbisik pelan. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena takut kehilangan harapan, takut mengecewakan, takut tidak mampu menjadi apa yang seharusnya ia jadi. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Assalamualaikum. Suara itu tetap sama, namun maknanya berbeda. Istrinya menoleh, senyumnya hangat seperti biasa. Tanpa tahu badai sedang berdiri di ambang pintu. "Kok pulang cepat?" Pertanyaan sederhana, namun terasa seperti ujian. Rahmat terdiam beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Aku dirumahkan, sunyi, tidak ada suara, tidak ada tangisan, hanya diam yang panjang. Namun di dalam diam itu ada ribuan rasa yang berjatuhan. Istrinya tidak langsung bicara. Ia hanya menatap Rahmat dalam tenang, namun penuh makna. "Kita hadapi sama-sama." Kalimat itu singkat, namun cukup untuk membuat Rahmat hampir menangis. Hari-hari setelah itu terasa lebih panjang, lebih sunyi, lebih berat. Rahmat bangun pagi seperti biasa, namun tidak lagi berangkat kerja. Ia duduk di teras, menatap jalan, seolah berharap jawaban akan lewat begitu saja. Tetangga mulai bertanya, beberapa dengan tulus, beberapa hanya sekadar ingin tahu. Rahmat menjawab seadanya, dengan senyum yang dipaksakan. Di dalam rumah, kebutuhan tetap berjalan. Listrik harus dibayar, makan harus ada, anak tetap butuh sekolah. Waktu tidak menunggu, masalah juga tidak berhenti. Suatu malam, Rahmat tidak bisa tidur. Ia duduk sendiri di ruang tamu yang gelap, hanya ditemani cahaya kecil dari lampu. Ia menatap tangannya, tangan yang selama ini bekerja, tangan yang kini terasa tidak berguna. "Ya Allah, ya Allah," suara itu lirih. "Kalau bukan Engkau yang menolong, aku harus bagaimana?" Air mata jatuh perlahan tanpa suara. Namun malam itu ada sesuatu yang berubah. Bukan keadaan, tetapi
Tekad pagi berikutnya, Rahmat bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak lagi duduk diam. Ia berdiri. Ia melihat ke dapur, melihat kompor, melihat air, melihat kopi. Sederhana, sangat sederhana. Namun, disitulah ide kecil itu muncul. Bagaimana kalau aku jual kopi? Tidak ada yang mewah, tidak ada modal besar, hanya niat dan keberanian untuk mencoba. Istrinya menatapnya, lalu tersenyum. Kita mulai dari yang kita punya. Hari itu, mereka membersihkan teras, menggeser meja kecil, menyiapkan gelas. Rahmat membuat kopi pertama dengan tangan yang masih ragu. Aroma kopi mulai tercium, hangat, sederhana, namun penuh harapan. Ia duduk menunggu. 1 jam, 2 jam, tidak ada yang datang. Namun, ia tidak pergi. Hari kedua, masih sepi. Hari ketiga, hanya 1 orang lewat. Itu pun hanya melihat, lalu pergi. Hati Rahmat sempat goyah. Apakah ini sia-sia? Namun, ia ingat, ia tidak punya pilihan untuk menyerah. Hari keempat, seorang tukang ojek berhenti. "Bang, kopi 1. Kalimat itu sederhana, namun bagi Rahmat itu seperti cahaya pertama setelah gelap panjang. Ia membuat kopi dengan hati-hati, dengan penuh rasa. Bukan hanya kopi yang ia sajikan, tetapi juga harapan. "Terima kasih, Bang." Rahmat mengangguk. Namun di dalam hatinya, ia sedang menangis bahagia. 1 pelanggan, hanya 1. Namun cukup untuk membuatnya bertahan 1 hari lagi. Dan dari 1 hari itu, lahirlah hari berikutnya dan berikutnya. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil itu mulai bergerak pelan. Pelan, namun pasti.